Selamat Rahayu untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Wong Edan Bagu, melalui rekaman video di Putro Romo Channel YouTube milik pribadi saya. Ada beberapa yang komplain kepada saya tentang nada bahasa saya yang katanya terlalu kencang, terlalu cepat, sehingganya mengeluh kesulitan untuk mencernanya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah informasi dengan nada yang slow, nada yang santai, untuk panjenengan yang pernah mengeluhkan hal itu. Bisa mencerna apa yang saya informasikan dengan baik. Seperti di dalam video-video yang sudah saya upload sebelumnya, bahwasanya tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Yang arti maksudnya, tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya tidak ada Tuhan, yang di dalamnya bukan gerak Tuhan, yang itu bukan kehendak Tuhan. Semuanya adalah Tuhan, segalanya adalah Tuhan, bahkan seluruhnya adalah Tuhan itu sendiri. Dan hal ini sudah terlalu sering saya informasikan dengan berbagai kemasan bahasa-bahasa spiritual. Namun mungkin karena nada bahasa saya terlalu cepat, sehingga masih ada yang mengeluh sulit untuk mencernanya dengan baik. Mengambil sampel tema dari tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan, yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang tidak terjalin dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terhubung dengan kita. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkoneksi dengan kita. Dan seluruhnya itu adalah bentuk wujud kesempurnaan Romo. Tidak ada satupun makhluk yang tidak merindukan akan kesempurnaan tersebut. Seluruh makhluk merindukan kesempurnaan tersebut. Itu disadari atau tidak disadari. Bagi yang menyadari, tentunya akan bergerak mencari tahu. Sedangkan bagi yang belum menyadari, gelisah karena merasakan kerinduan yang tidak pasti, kerinduan yang tidak jelas. Dan aku saat ini sedang tidak rindu kepada Romo. Aku saat ini sedang tidak merindu kepada Romo, karena aku sudah manunggal dengan Romo. Yang ada hanya kebahagiaan, bukan kerinduan.
Walaupun aku sudah manunggal dengan Romo di setiap saatnya, yang artinya sudah tidak tersiksa lagi dengan kerinduan terhadap Romo. Namun aku merasa eman-eman jika menggunakan waktuku dengan sia-sia. Walaupun aku sudah manunggal dengan Romo, aku ingin selalu terkoneksi dengan semuanya, dengan segalanya, bahkan dengan seluruhnya. Aku selalu ingin berkomunikasi dengan semuanya, dengan segalanya, bahkan dengan seluruhnya. Karena itu, walaupun aku sudah tidak merindu lagi kepada Romo, walaupun aku sudah tidak rindu lagi dengan Romo, aku selalu merasa eman-eman menggunakan waktuku dengan sia-sia. Seluruh waktuku aku habiskan hanya untuk berkoneksi, berkomunikasi dengan kesempurnaan Romo yang berbentuk aneka ragam. Lalu bagaimana dengan panjenengan yang sedang merindukan Romo, yang katanya sedang rindu kepada Romo? Apakah seluruh waktumu sudah kau curahkan hanya untuk berkomunikasi dengan kesempurnaan Romo yang berbentuk aneka ragam itu? Kalau waktu panjenengan masih banyak yang terbuang sia-sia, berarti rindumu itu palsu, cintamu itu palsu, kasihmu itu palsu, sayangmu itu palsu. Kalau semuanya sudah palsu, jangan pernah berharap bertemu dengan yang sejatinya. Andai saja bukan nasi, bukan air, bukan rokok yang memohon kepada saya untuk disempurnakan, sudah pasti tidak ada makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke mulut saya. Karena saya merasa eman-eman membuang waktu saya hanya untuk makan, membuang waktu saya hanya untuk minum, membuang waktu saya hanya untuk merokok. Namun kesadaran saya tidak bisa lepas dari wahyu Pancalaku. Karena permohonan nasi, karena permohonan air, dan lain-lainnya yang ingin tersempurnakan melalui laku saya. Maka atas dasar cinta kasih sayang, saya tetap memasukkan makanan, minuman, dan lain-lainnya ke mulut saya. Walaupun hati saya menangis karena
saya sudah membuang waktu saya untuk memutus komunikasi dengan kesempurnaan Romo yang berbentuk aneka ragam. Mungkin panjenengan akan mengatakan sulit. Dan saya berkata, kesulitan panjenengan itu karena belum dipilih. Kenapa panjenengan belum dipilih? Karena rindu panjenengan palsu. Cinta panjenengan palsu, kasih panjenengan palsu, sayang panjenengan palsu. Kalau tidak mungkin sulit. Betapapun saya bertubi-tubi menginformasikan banyak hal, jika rindumu rindu palsu, cinta kasih sayangmu palsu, tidak akan pernah bisa mempraktekkan apa yang saya informasikan. Jangankan yang ada di kejauhan sana, hanya belajar dengan menyimak video-video saya. Yang berada di samping saya saja, yang ada di depan saya saja, yang ada bersama saya saja, tidak akan pernah bisa mempraktekkan apa yang saya informasikan jika cintanya, kasih sayangnya palsu, jika rindunya palsu. Untuk panjenengan yang sudah dewasa, mungkin panjenengan pernah jatuh cinta, entah kepada lawan jenis atau sesama jenis atau dengan makhluk apapun. Apa yang panjenengan rasakan dan apa yang panjenengan alami serta apa yang panjenengan lakukan, coba panjenengan renungkan seperti apa ketika panjenengan jatuh cinta. Jangankan untuk sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan cinta, untuk makan, minum, tidur saja panjenengan pasti enggan, bahkan tidak mau. Untuk memperoleh kesejatian, tentunya kita harus merindukan kesejatian itu. Untuk mendapatkan kesejatian, mestinya kita harus mencintai, mengasihi, dan menyayangi kesejatian itu. Dan yang namanya orang rindu, yang disebut cinta kasih sayang, saya yakin untuk panjenengan yang sudah dewasa mengerti
bagaimana itu cinta kasih sayang. Kalau waktu panjenengan masih banyak terbuang, bukan ke rindu, bukan ke cinta kasih sayang, berarti rindumu itu rindu palsu, cinta kasih sayangmu itu palsu. Nah, kalau sudah palsu, jangan pernah berharap mendapatkan yang sejati. Semoga panjenengan mengerti dan paham kemana arah saya berbicara. Sebenarnya sederhana, bukan? Tidak terlampau rumit. Lawang selain patrap semedi, kita hanya membaca kunci dalam hati sambil memperhatikan atau menghayati apapun itu. Di luar rencana, bahkan tak termuati ego pamrih arogan, kita sedang berjalin atau menjalin, bahkan berkomunikasi dengan wujud-wujud Romo, dengan bentuk-bentuk Romo yang beraneka macam ragamnya. Letak sulitnya di mana? Lawang hanya sebatas itu. Kita berbicara itu dan ini, padahal kenyataannya kita belum tahu. Kita bisa, kita mampu lakukan berjam-jam lamanya. Padahal kalau kita harus berbicara rasa, rasanya itu jauh menyenangkan, jauh membahagiakan ketika kita terkoneksi dengan seluruh wujud bentuk Romo, ketika kita bercengkrama dengan seluruh makhluk-makhluk Romo yang tak lain adalah Romo itu sendiri. Terkadang saya heran, dulu ketika saya sedang mengalami kerinduan dengan Romo, ketika saya sedang rindu kepada Romo, saya jatuh cinta dengan keagungan Romo, kebesaran Romo, kekuasaan Romo yang semuanya serba nyata. Untuk kentut saja loh, eman-eman waktu saya. Untuk buang angin, itu saya rasakan eman-eman waktu saya. Kalau hanya untuk saya gunakan buang angin, itu dulu. Inginnya semua waktu tercurah hanya untuk Romo. Maunya seluruh kesempatan hanya tertuju kepada Romo. Tidak ingin yang lain. Hingga pada akhirnya saya bisa menunggal. Dan rindu saya pun terobati, lunas. Sehingganya saya sudah tidak merasakan rindu lagi kepada Romo.
Yang ada hanya kebahagiaan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Namun walaupun saya sudah tidak rindu lagi kepada Romo, saya masih tetap merasa eman-eman membuang waktu saya dengan sia-sia. Padahal saya sudah tidak rindu dengan Mama. Padahal saya sudah tidak rindu lagi kepada Romo. Saya sudah tidak tersiksa lagi dengan kerinduan-kerinduan kepada Romo. Tapi setiap kali saya hendak melakukan sesuatu yang dapat memutus koneksi saya dengan Romo yang berbentuk aneka ragam tersebut, yang dapat menghentikan komunikasi saya dengan Romo yang berbentuk beraneka ragam tersebut, saya merasa eman-eman banget. Sampai-sampai makan, minum, tidur, ngerokok, dan lain-lainnya nggak ingin saya lakukan. Nggak ingin, sama sekali tidak punya keinginan untuk melakukan semua itu. Namun karena saya sedang berwahyu pancalaku, dan makanan-makanan itu, minuman-minuman itu memohon untuk disempurnakan, saya pun tidak bisa mengingkari. Namun semuanya saya lakukan dengan sekedarnya. Makan sekedarnya, minum sekedarnya, tidur sekedarnya, merokok sekedarnya, semuanya serba sekedarnya. Tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang kurang. Semua saya lakukan dengan sekedarnya. Untuk menutupi atau untuk menggantikan kerugian-kerugian saya. Saya pun menyempurnakan makanan yang saya makan, minuman yang saya minum, rokok yang saya rokok, bahkan sampai ke tidur. Semuanya saya sempurnakan, semuanya saya kembalikan kepada Sang Empunya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Dan tentang ini teramat sering saya informasikan. Tentang ini sangat sering saya informasikan. Dan saya yakin panjenengan mengerti, panjenengan paham. Namun percayalah, pengertian panjenengan, pemahaman panjenengan itu akan sia-sia jika tidak ada prakteknya. Yang dapat menciptakan bukti adalah praktek dari pengertian-pengertian yang sudah didapat, dari pemahaman-pemahaman yang sudah didapat, dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat. Betapapun hebat dan tingginya pengertian kita, pemahaman kita, pengetahuan kita, jika nggak ada prakteknya, itu hanya abad, hanya angin lalu. Saya sering memperhatikan panjenengan merokok tanpa kesadaran, buru-buru disempurnakan. Merokok dengan kesadaran saja tidak. Makan, minum, dan yang lain-lain. Padahal hampir
hampir setiap waktu saya memberi motivasi. Jangan putus baca kunci dalam hati, sembari memperhatikan, menghayati apapun itu. Mungkin panjenengan sudah melakukannya, namun saya belum menyaksikan kemaksimalan di situ. Yang lebih sering saya saksikan adalah kemomorannya. Kalau memang panjenengan tidak putus baca kunci di dalam hati dan semuanya diperhatikan, dihayati, kenapa panjenengan menghisap rokok tanpa sedikit pun merasa bersalah? Bukankah rokok itu juga harus disempurnakan? Pantesan panjenengan tidak pernah puas merokok, menghabiskan berapa lintingan pun, berapa batang pun, berapa bungkus pun, panjenengan tidak pernah puas. Lawang tidak disempurnakan. Yang ada hanya ingin, dan di luar kesadaran panjenengan mengikuti keinginan-keinginan itu yang tidak pernah terpuaskan. Sementara panjenengan sedang rindu kepada Romo. Prakteknya mana? Rokok satu pabrik sekalipun tidak akan memuaskan kita kalau hanya sebatas dibakar. Apapun itu tidak akan ada yang bisa memuaskan kita kalau dilakukan dengan nafsu. Dan panjenengan tidak akan pernah bisa menyimpan dengan rapi apa yang saya informasikan. Kalau rindu panjenengan masih palsu, kalau cinta kasih sayang panjenengan masih palsu, cobalah bercermin kepada diri panjenengan yang sudah dewasa. Seperti apa dan bagaimana ketika panjenengan jatuh cinta kepada seseorang atau kepada sesuatu benda. Semuanya kita bengkalaikan. Selalu kita utamakan apa yang kita cintai. Benar kata pengalaman kepada saya, bahwasanya semakin dalam saya memasuk, semakin bingung yang saya rasakan. Dan saat ini saya sedang mengalaminya. Kebingungan-kebingungan itu sedang saya alami. Bagaimana tidak bingung
Ini kerinduan macam apa? Ini kerinduan bagaimana? Dulu ketika saya merindu, ketika saya disiksa kerinduan kepada Romo, itu tidak seperti itu. Kok ini begini? Bingung saya. Kok bisa? Belajar sadar, namun prakteknya tidak sadar. Belajar teliti, tapi prakteknya lupa. Padahal bentuk pelajaran-pelajarannya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang pernah saya lalui dulu. Mungkin ini yang disebut spiritual milenium. Antara niat dan praktek tidak nyambung. Nah, kalau seperti itu lebih baik spiritual kuno daripada spiritual milenium, tapi tidak nyambung. Berarti untuk bisa menyaksikan kemanunggalan Dat Maha Suci, kita harus bertapa, Pak Web. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngerokok. Siapa yang melarang? Makan sekenyangnya silakan, merokok sepuasnya silakan, minum sak klempoknya silakan. Tapi tolong sempurnakan semua itu dengan kesadaran cinta kasih sayang, agar tidak menjadi penghambat untuk panjenengan. Dan jangan pernah lupa, lawang kita sedang menuju kesempurnaan. Masa sampai lupa dengan yang namanya menyempurnakan? Kalau kita sampai lupa dengan yang disebut kesempurnaan, sedangkan kita sedang menuju kesempurnaan, kan tidak lucu. Apakah semuanya, segalanya, seluruhnya harus saya rinci satu persatu? Harus saya hitung, saya kali, saya tambah, saya bagi, saya kurangi, lalu saya jumlah menjadi sekian? Apakah harus seperti itu?
Sepertinya tidak harus seperti itu. Saya memberikan contoh untuk mengucapkan terima kasih hingga sampai ke celana dalam kita, itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Artinya, lawang celana dalam yang kita pakai setiap harinya saja wajib dan punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Artinya yang lebih berharga dari celana dalam pun sama kan. Sandal, sabun saja wajib dan punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Artinya yang lebih sepele atau lebih berharga dari itu pun kan wajib dan punya hak. Jadi ketika saya berbicara berterima kasihlah kepada celana dalam kita, ya prakteknya jangan cuma di celana dalam, ke semuanya. Sudah Pak Web, ngerokok saya belum pernah memperhatikan, makan saya belum pernah memperhatikan. Setidak-tidaknya cuma sehari dipraktekkan, nanti hari keduanya sudah ndak lagi. Nah, suatu ketika lagi saya berbicara tentang nasi. Nah, ya jangan dipraktekkan cuma ke nasi, harusnya kan ke semuanya. Kan tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Artinya kan berlaku untuk semuanya, bukan cuma ke nasi tok. Ketika saya berbicara tentang rokok, ya jangan dipraktekkan hanya ke rokok. Semuanya, segalanya, seluruhnya. Kan tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya itu terjalin, terkoneksi dengan hidup kita. Tidak ada satupun yang tidak terkoneksi, tidak ada satupun yang tidak terjalin, bahkan tidak ada satupun yang tidak berkomunikasi di setiap detiknya. Apakah panjenengan tidak penasaran dengan komunikasi-komunikasi yang terjadi di setiap detiknya itu? Tidakkah panjenengan ingin tahu? Tidakkah panjenengan penasaran akan hal itu? Sebenarnya apa sih yang dicengkramakan, yang dikomunikasikan di setiap detiknya ini? Tidakkah penasaran? Nah, kalau penasaran, harusnya kan ada prakteknya. Bukan cuma penasaran tok, tapi nggak ada prakteknya. Itu loh yang membuat saya bingung. Mungkin kalau saya belum memberitahu, saya nggak akan bingung. Lawang saya sudah menginformasikan, sudah memberitahu, sudah memberi pemahaman, sudah memberi pengertian, hingga berulang-ulang kali. Tapi enggak, loh, jangan piye. Kan bingung saya. Diberi motivasi hanya berlaku satu hari. Kalau siang diberi motivasi berlaku hanya untuk siang saja. Malam saya beri motivasi hanya berlaku untuk malam saja. Besok paginya embuh. Tidak semuanya sih, tapi sebagian besar seperti itu.
Unik. Saking uniknya sampai-sampai saya bingung. Tapi mungkin memang itu prosesnya panjenengan. Mungkin memang seperti itulah proses panjenengan. Tapi kan sayanya nggak sabar. Saya ingin sekali panjenengan segera maksimal, segera berhasil, segera kembali ke tengah-tengah keluarga dengan membawa keberhasilan yang sempurna. Tidak berlarut-larut. Ya, saya harus ngomong apa lagi ya? Saya rasa yang sedang bersama saya atau yang ada di jauh, non jauh di sana, hanya sebatas menyimak video-video saya, nggak ada bedanya, sama saja. Kalau hanya sebatas pengertian, pemahaman, pengetahuan tanpa praktek, yang membedakan itu adalah prakteknya. Praktek apa? Praktek kesadaran kontinu dan universal. Banyak orang yang ahli kesadaran, banyak. Orang yang mengerti, paham, tahu apa itu universal, apa itu kontinu, apa itu kesadaran. Wah, mungkin satu jagat ini ngerti semua, paham semua, tahu semua. Tapi prakteknya mana? Prakteknya mana? Bukankah kita lebih suka berbicara praktek? Banyak orang yang ahli kesadaran, tapi tidak kontinu, nggak universal. Banyak orang yang ahli universal, tapi nggak berkesadaran. Banyak orang yang ahli kontinu, tapi nggak universal. Ada kalanya juga nggak berkesadaran. Nah, kita membutuhkan kesadaran kontinu yang universal. Ketiganya manunggal jadi satu di setiap tarikan napas kita. Kalau memang rindu, jangan pernah mau berpisah dengan itu. Munculkan rasa eman-emanmu ketika waktu itu terbuang sia-sia. Apakah perlu ditunjukkan? Saya tahu walaupun panjenengan tidak menunjukkan kesadaran panjenengan. Apa yang berhasil panjenengan sadari, apa yang tidak panjenengan sadari, saya tahu betul. Karena saya ada di dimensi itu. Karena saya ada di posisi itu. Terlalu banyak hal-hal yang tidak panjenengan lakukan dengan kesadaran. Terutama yang berkaitan
berkaitan dengan makanan, minuman, bahkan rokok. Mungkin panjenengan sudah menyadarinya kalau saya sedang rokok, kalau saya ini rokok dan bla bla. Tapi wong rokok itu hendak kau musnahkan, mbok yo disempurnakan. Mungkin panjenengan sadar kalau sedang megang piring isinya nasi. Panjenengan bisa menyadari kalau panjenengan sedang makan. Tapi makanan itu kan hendak engkau musnahkan, mbok yo disempurnakan. Saya sadar Pak Wet lagi minum. Minuman itu kan hendak kau musnahkan. Minuman yang bersih, air yang bersih, air yang begitu segar, hendak kau robah menjadi air kencingmu. Nah mbok yo disempurnakan. Apakah seperti itu kesadaran? Kesadaran yang sering saya informasikan kan bukan seperti itu. Khusus untuk panjenengan yang katanya susah mencerna bahasa saya karena nadanya terlalu cepat, semoga dengan video ini bisa mencernanya. Kalau hanya sebatas keselamatan, kalau hanya sebatas kesempurnaan, tidak bertemu dengan saya sekalipun, kalau kesadaran panjenengan bisa kontinu, kesadaran panjenengan bisa universal, jangan ragu, jangan takut, pasti selamat, pasti sempurna. Sekalipun hanya mempelajari Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku melalui video-video saya di Putra Romo Channel, YouTube milik pribadi saya. Tapi kalau soal keabadian itu lain ceritanya. Apapun alasannya, panjenengan harus menemui saya. Dan ketika panjenengan menemui saya dengan membawa kesadaran kontinu yang universal, dalam hitungan jam saya bisa menunjukkan kesaksian kepada panjenengan. Dengan ini saya berpesan kepada panjenengan yang belum memiliki kesempatan untuk datang menekung, berlatihlah terlebih dahulu di rumah panjenengan tentang kesadaran kontinu yang universal, tentang segala hal, semua hal. Supaya panjenengan sampai di tempat saya tidak kepontal-pontal mempelajari kesadaran kontinu yang universal itu. Karena tempat saya terlalu mengasyikkan. Saya jamin panjenengan akan terlena, lupa mempelajari kesadaran kontinu yang universal. Tempatnya terlalu asik.
sehingga panjenengan lebih memilih membuang waktu sia-sia daripada mempelajari kesadaran kontinu yang universal. Jadi sebelum panjenengan mendapatkan kesempatan waktu dari Romo untuk melakukan manekung, berlatihlah terlebih dahulu tentang kesadaran kontinu yang universal. Sungguh sudah tidak ada ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang belum saya sampaikan. Semuanya sudah saya sampaikan, segalanya sudah saya sampaikan, bahkan seluruhnya sudah saya sampaikan tanpa tedeng aling-aling, dengan kemasan bahasa bermacam-macam sudut pandang. Jadi sesungguhnya sudah nggak ada lagi yang perlu saya informasikan selain motivasi mengajak panjenengan praktek, mempraktekkan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh. Saya rasa sudah cukup. Dengan apa yang sudah saya sampaikan melalui video saya kali ini. Kalau saya menggunakan nada bahasa cepat, tentu ini sangat singkat. Video ini menjadi lama karena saya menggunakan nada bahasa yang slow, pelan, lambat. Tapi yang saya informasikan itu adalah merupakan rangkuman dari banyak video-video informasi saya. Nah, apa yang saya rangkum menjadi satu video ini tidak jauh dari intinya. Kalau panjenengan bisa mengerti, bisa paham, kita praktek bersama. Saya praktek di sini, panjenengan praktek di rumah panjenengan masing-masing. Kalau panjenengan merasa yakin sudah menguasai kesadaran kontinu yang universal, hubungi saya. Kalau panjenengan tidak punya ongkos, nanti saya transfer ongkosnya, ya. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Salam setuhan dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya, Wong Edan Baku, mengucapkan salam bahagia untuk panjenengan semuanya, tanpa terkecuali, terutama para kadang konto dan kanti anom saya, juga sepuh saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci.